Tapi karakter pemangsaan kolonial yang terus berlangsung ini tidak hanya sampai sekarang. Abuse-nya itu tidak hanya pada manusia, tapi juga pada alam. Ada istilah-istilah yang bahkan diantara kita saling menjajah. Ada istilah kemudian penjajahan internal gitu ya. Bagaimana Indonesia menjajah Papua misalnya. Saat kamu bertanya konteks modern, modern pun dipertanyakan kan. Mencontoh, mempraktekkan cara-cara kolonial gitu ya. Dan bahkan mimpinya itu mimpi kolonial juga gitu. Saya tidak hanya bicara dalam skala negara, tetapi kitanya juga. Kita dididik dengan cara impian kolonial itu. Energi terbarukan caranya. Tapi energi terbarukan itu butuh barang untuk nyimpen. Oke, tadi menarik ya ketika Mbak Mai nyebut kalau misalkan sebenarnya kolonialitas ini masih berjalan di Indonesia gitu. Berarti apakah nggak ada bedanya pemerintahan sekarang dengan pemerintahan koloni gitu dalam melakukan pemanfaatan sumber daya alam ini? Mungkin caranya yang nggak pakai misalnya mobilisasi pasukan gitu ya. Kalau dulu kan atau administrasi penjajahan misalnya, kayak misalnya Karasidenan dan sebagainya. Tapi kalau kita cermati karakter bahkan pikiran gitu. Ini saya nggak cuma bicara tentang negara ya, tapi kitanya juga. Jadi yang disebut ada istilah kolonial matrix gitu ya. Jadi kolonial matrix itu kalau ada yang pernah nonton film The Matrix, Keanu Reeves 1-4 gitu. Itu kan sebenarnya dia hidup dalam dunia yang tidak nyata dia lihat sebenarnya gitu ya. Semuanya kemudian diukur oleh indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah atau secara global misalnya. Itu ya pertumbuhan ekonomi dibikinlah secara sama gitu semuanya gitu ya. Jadi sebenarnya penting kita meletakkan bahwa apa yang kita lihat itu bukan pandangan sebenarnya gitu. Karena yang ada di pikiran kita masih mencontoh, mempraktekkan cara-cara kolonial gitu ya. Dan bahkan mimpinya itu mimpi kolonial juga gitu. Apa itu? Kita harus seperti Jerman dong, maju gitu ya. Seperti itu tuh gitu. Padahal beda gitu. Semuanya mau disamain gitu. Termasuk kita tuh dulu cara mereka itu coba negara-negara barat, hutan-hutannya kan juga udah hancur gitu. Sejak lama karena eksploitasi. Kemudian kita meniru itu. Akhirnya yang kita kirim juga sama bahan mentah dikirim ke sana gitu ya. Kita merasa kalau kita tidak dalam cara yang sama, maka kita tidak dalam sebuah sistem ekonomi yang sekarang ada gitu. Jadi kolonialitas itu sebuah cara pikir, bisa jadi modanya juga dipraktekkan gitu ya. Termasuk kalau kita sering dengar sekarang istilah perbudakan lagi kan gitu. Perbudakan tenaga kerja jenisnya macam-macam, bisa di Jerman misalnya, bisa perdagangan orang gitu ya. Cuman kita nggak nyebutnya budak gitu. Perdagangan manusia gitu ya. Dan itu tidak hanya di Indonesia, tapi ini sebuah moda global begitu yang juga tidak bebas dari kritik dan perlawanan gitu. Jadi saya tidak hanya bicara Indonesia dalam konteks ini istimewa di Indonesia, tidak. Hubungan pemangsaan antar negara pun, kalau saya tadi mencontohkan bagaimana Kalimantan itu dieksploitasi sejak masa kolonial sampai sekarang. Ya sebagian diekspor sebagian besar, tapi sebagian juga dipakai di Jawa misalnya. Orang Jawa pernah mikir nggak tentang misalnya, kalau saya pakai listrik besar-besaran begini gitu, atau kalau saya mau jadi orang kaya seperti ini, maka ongkosnya itu ada sama orang Kalimantan loh ya gitu. Karena listriknya itu eksploitasinya lebih dari sana. Ya. Tapi karakter pemangsaan kolonial yang terus berlangsung ini tidak hanya sampai sekarang. Di lokasi penelitian saya di Sorowako, Sulawesi Selatan, begitu saya telusuri, Sorowako itu adalah lokasi tambang nikel terbesar di Indonesia sekarang. Sejak masa kolonial, Jerman itu dapat nikelnya dari Sorowako gitu. Dan sampai sekarang Sorowako itu jadi tambang nikel terbesar di dunia. Sekarang nikel lagi dibutuhkan luar biasa untuk apa? Sesuatu yang disebut oleh Jerman sebagai just transition misalnya. Tidak hanya Jerman, negara-negara industri yang lain, yang kemudian mereka mau ubah segala macam otomotif dan sebagainya yang kemudian berbasis listrik, tidak lagi berbasis misalnya bensin dan sebagainya.
energi terbarukan caranya. Tapi energi terbarukan itu butuh barang untuk nyimpen. Baterai listrik itu butuh apa? Butuh nikel dari Indonesia, butuh seng dari tempat pertambangan Abu Rizal Bakri yang baru di Dairi misalnya, atau butuh kolton dan sebagainya itu dari Kongo. Yang perang saudara terjadi terus-menerus karena tambang-tambang itu gitu. Jadi apa yang beda kalau begitu gitu? Modelnya sama, tapi kehadiran negara, kalau dulu negara kolonial, sekarang kehadiran negara itu kemudian menjadi lebih seolah-olah bisa dimaklumi begitu. Karena itu tadi saya baru mendengar cerita dari Mbak Har bagaimana ganti rugi terhadap tanah-tanah yang judulnya bisa pakai jual beli itu ternyata sudah ditaruh di pengadilan gitu. Jadi kamu mau nerima apa enggak ya kamu harus terima gitu. Itu karakter apa gitu ya. Jadi saya tidak hanya bicara dalam skala negara tetapi kitanya juga. Kita dididik dengan cara impian kolonial itu gitu, bahwa kalau kaya itu ukurannya adalah ya material gitu. Hubungan-hubungan sosial lain misalnya kolektivitas dan seterusnya itu nggak ada, sangat minim di barat karena individualitasnya gede. Itu juga sekarang jadi bagian kita juga kan gitu, karena pembentukan kota-kota yang kemudian juga menghilangkan hubungan-hubungan sosial yang tercipta gitu ya. Jadi itu membayangkan kalau menyentuh karakter kolonial itu kayak apa ya gitu, kayak gitu. Berarti bisa dibilang kayak ada sebuah konsep modern yang coba dimasukkan di Indonesia gitu atau gimana, Pak? Modern sendiri adalah konsep yang problematik karena seolah-olah ada yang terbelakang, ada yang modern gitu. Orang di Indonesia kemudian mengejar saya mau yang modern kayak gitu. Oke, implikasinya apa? Lu eksploitasi dong besar-besaran. Jadi saat kamu bertanya konteks modern pun dipertanyakan kan sebenarnya. Kenapa kita istilah pembangunan itu kan juga munculnya dari situ. Seolah-olah kamu terbelakang kan, underdevelopment gitu, terus ada yang sudah maju. Itu selalu negara-negara barat, sehingga kita akan coba mengejar itu. Caranya apa? Ya kamu ini dong cari devisa gitu. Devisa akhirnya apa? Ekspor kan gitu. Jadi sebenarnya secara sistem kerja pemerintah, karakter juga kita masih terjajah, bisa dibilang seperti itu. Iya, ada istilah-istilah yang bahkan diantara kita saling menjajah. Ada istilah kemudian penjajahan internal gitu ya. Bagaimana Indonesia menjajah Papua misalnya. Oke. Atau kalau kita lihat hubungan-hubungan antar pulau. Bagaimana Kalimantan secara pemenuhan bahan mentah batu bara itu dijajah oleh di mana keputusan politik ada di Jawa misalnya. Saya tidak bicara penduduk Jawa yang mewakili, tapi para elit di Jawa yang itu kembali kepada bisa jadi politikus, dan orang Kalimantan juga bagian dari itu gitu. Jadi ada lapis itu yang kadang nggak bisa digeneralisir pulau ini menjajah pulau lain, tetapi bahwa eksploitasi itu kemudian membuat rakyat di sana menjadi menderita dan kita merasa ya udah biarin aja gitu. Berarti memang secara praktiknya itu ekstraktivisme itu syarat akan power abuse ya, Mbak? Itu iya, itu salah satu syaratnya aku rasa itu ya, dan syarat yang lain tentu saja rakus abuse-nya itu tidak hanya pada manusia, tapi juga pada alam. Tapi kan kalau sekarang ini kan ada desentralisasi. Nah, apakah desentralisasi ini sebenarnya juga merupakan bisa dibilang bisa memperbaiki pintu gitu ya? Atau gimana? Atau sama aja sebenarnya? Ini menarik kalau melihat Indonesia ya. Jadi sebelum desentralisasi itu ada sebuah karakter pemerintahan yang disebut sebagai rejim yang ekstraktif gitu. Jadi rejim yang ekstraktif ini misalnya Soeharto ya. Dia itu membiayai ekonominya dari beragam-ragam eksploitasi alam. Jadi nggak cuma kayu, ada migas, ada batu bara, ada kayu, terus perikanan. Itu yang bikin dia lama gitu, mampu bertahan lama. Tapi kemudian masuk otonomi daerah gitu. Apakah itu kemudian membuat rejim ekstraktivisme ini menjadi hilang ekstraktivismenya gitu? Enggak. Dia ternyata menarik ya, kapital itu lebih cepat beradaptasi dengan itu gitu. Karena apa? Karena pada masa Soeharto sistem ekstraktivismenya itu juga membentuk karakter lokal juga kan gitu. Sehingga kita tinggal nambah aja. Jadi rejim ekstraktivisme dengan moda operasi desentralisasi.
kita tahu desentralisasi itu justru kemudian menambah jumlah perizinan, misalnya batu bara di Kalimantan Timur misalnya. Bahkan di Indonesia dulu sampai sekitar 8.000 izin pertambangan, 75%-nya itu overlap. Karena pemerintah daerah ngasih dan pemerintah pusat nggak tahu datanya. Jadi begitu chaosnya gitu pada masa desentralisasi itu gitu. Justru jarak antara yang makin pendek antara pemerintah dan rakyat itu membuktikan belum berhasil mentransformasi eksploitasi itu tetap kemudian menjadi moda yang sama yang diteruskan dengan pemainnya lebih banyak aja gitu. Pemainnya lebih banyak dalam artian kalau dulu pemimpin rakyat atau pemimpin masyarakat, kemudian dia menjadi elit partai gitu ya, kemudian dia mengambil keputusan dan seterusnya begitu gitu. Ada karakter yang kemudian berubah seperti itu. Satu sisi dari desentralisasi. Tentu demokrasi juga gitu, tapi ini demokrasi yang tidak mampu mengubah model pemangsaan itu. Air itu seperti darah, terus tulang itu seperti gunung batu, kulit itu seperti hutan, gitu. Terus tanah itu seperti daging. Kalau itu disebut trauma kolonial begitu ya, yang itu terus berlangsung karena terus diperbanyak, diubah-ubah caranya begitu. Tapi kemudian ujungnya sama, di mana rakyat nggak punya pilihan untuk bilang tidak.